Nah, kalau kita mengetahui bahwa sebagian besar ibu mampu untuk memproduksi ASI, bagaimana kita bisa mencegah dan membantu menangani bayi yang tidak mendapatkan cukup ASI? Apa yang bisa kita lakukan? Mulai dari awal, mungkin pada saat sejak lahir atau sejak hamil, apa yang bisa kita bantu untuk mencegah bayi tidak mendapat cukup ASI. Mungkin ada yang bisa berpendapat? Jam 2 udah agak ya, ngantuk dikit-dikit. Silakan, mungkin ada yang berpendapat bagaimana kita mencegah. Silakan Bapak Ibu. Halo, halo, saya Hai. sapa dulu. Hai. Halo. Ya, silakan Apa jawab. yang Ada yang bisa Bapak jawab? mencegah? Ini dok, Ya. pelatih untuk rawat jalan. Mencegah, membantu mencegah dan membantu menangani bayi yang tidak mendapatkan cukup ASI. Apa Praktik yang ini bisa kita dilakukan yaitu pada saat lahir itu langsung IMD yang jelas. kontak kulit ke ya, kulit antara oke, ibu IMD, dengan betul. bayi Rawat mungkin rawat Gabung. betul. dan rawat gabung. Ya, ada lagi mungkin Lebih sering menyusui. lebih sering menyusui. Terima kasih Bu Maya tadi ya. Terima kasih Bu. Dukungan keluarga mungkin ya Bu. Ya, betul, dukungan keluarga. Dukungan keluarga, kita bisa membantu ibu dengan memberikan penjelasan pada keluarga untuk bisa mendukung ibu supaya ya. Jadi Ya. yang bagaimana kita mencegah, kita lakukan IMD dan memulai menyusui sedini mungkin ya. Kemudian kita mendukung ibu dengan mendampingi ibu saat awal-awal pasca lahir ya, melekatkan bayi dengan baik, memposisikan bayi dengan baik, kemudian melatih ibu berawat gabung, dan benar-benar kalau diperlukan bila ada indikasi medis baru ditambahkan suplementasi. Tapi kalau tidak ada indikasi medis tidak perlu diberikan susu formula atau suplementasi tambahan ya. Nah, bagaimana kita membantu? Memang kalau kita ternyata menemukan bayi dengan dehidrasi, dengan berat badan yang kurang, kemudian berat badan tidak naik, dan BAB-nya juga tertunda, apakah kita perlu memberikan suplementasi? Mungkin ya, tapi pertama kali kita lakukan dengan mendengarkan dulu ibu, mencatat riwayatnya. Ya, alasannya apa? Kemudian puji dulu ibunya, puji dulu bahwa ibunya sampai sekarang masih bisa menyusui, masih semangat untuk menyusui, ingin memberikan ASI pada bayinya. Kemudian tanyakan kemudian, apakah perasaan ini dari dirinya sendiri atau dari mungkin dari sekitarnya, ya. Kemudian kaji bayinya, tadi bayinya apakah ada tanda-tanda kekurangan ASI, ya, dengan gejala-gejala yang tadi telah ditentukan ya. Tentukan apakah bayi memang mendapatkan ASI saat itu sudah ada tambahan atau masih ASI eksklusif ya. Kemudian berat badan bayi secara objektif diukur dalam timbangan yang benar, kemudian kita plot dalam grafik ya. Kemudian bagaimana kemudian kita menilai proses menyusuinya, bagaimana bayi mengisap dan mendapatkan ASI, kemudian bagaimana kita mengetahui PIS dan BAB-nya ya. Dan kaji juga kesehatan ibu. Bagaimana kondisi payudara, bagaimana pelekatannya, ya, kondisi ibu dan bayi. Nah, apabila memang ada masalah memang ada kurang ASI atau asupannya tidak mencukupi kenaikan berat badan tidak sesuai dengan berat badan yang kita harapkan, maka memang membutuhkan suplementasi. Ya, besok akan dibahas dalam materi berikutnya mana indikasi pemberian suplementasi. Nah, tentukan penyebabnya dan cari penyebab benar ini, kemudian mencari solusinya dengan bersama-sama dengan ibu. Ya, apabila memang ibu masalahnya pengosongan payudara yang kurang baik karena misalnya ada masalah tadi Bu Sul bilang ada tongkai, kemudian ibu nyeri puting, kemudian tidak mampu untuk melekat dengan baik misalnya karena nyeri sekali ibunya tidak bisa menetei, maka perlu dikosongkan payudaranya dengan diperah ya. Dukung semua usaha untuk meningkatkan produksi ASI sesuai kebutuhan dan atasi masalahnya sesegera mungkin. Nah, itu tentang pasokan ASI. Nanti ada latihan kasusnya dibahas dalam penugasan.